Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kawan-kawan dari DPP Pansor Biru, sesepuh dari kawan-kawan jalur selatan, dan juga ketua, dan juga kawan-kawan teman-teman perwakilan masing-masing korwil jalur selatan. Malam ini alhamdulillah kita ketemu langsung. Terima kasih teman-teman sekalian, saya atas nama keluarga besar PSIS Semarang, keluarga kita semua, atas nama teman-teman tim PSIS Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya yang tidak kenal lelah. Luar biasa, baik mendukung PSIS pada saat persiapan maupun PSIS pada saat mengikuti liga. Dinamikanya banyak sekali. Kita mungkin sudah menyerah dan mungkin sudah stuck lah ibaratnya kayak gitu. Tapi dengan melihat semangat kawan-kawan sekalian, dukungannya luar biasa. Ada di stadion, baik pertandingan home maupun pertandingan away. Kita semua, manajemen, official, pemain terus berjuang untuk tahun ini supaya bisa menjadi lebih baik. Itu awal dari saya, dan juga malam ini alhamdulillah kita ketemu. Saya ingin menyampaikan banyak hal sebenarnya secara langsung, dan yang pertama saya ingin menyampaikan maaf karena selama ini saya banyak diam. Kawan-kawan pasti tahu, banyak sekali sekarang orang berkomentar tentang PSIS Semarang, baik orang yang tadinya nggak pernah ngomong jadi ngomong, bahkan buzzer-buzzer bermunculan, ya, semuanya itu baik menyerang pribadi saya maupun menyerang pribadi pemain maupun menyerang PSIS Semarang, tapi mereka semua itu punya maksud tidak baik, ya. Saya memang awalnya mengambil sikap diam karena saya anggap yang disampaikan, yang dibuat oleh buzzer-buzzer atau oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kita itu adalah tidak benar. Sama sekali tidak ada yang benar. Yang tahu kebenaran baik internal PSIS, kekuatan tempur PSIS maupun perjuangan PSIS, inti dari perjuangan PSIS yang selama ini kita perjuangkan, baik pada saat Liga 1 pernah kita degradasi, kembali lagi ke Liga 1, itu semua penuh pengorbanan dengan uang, harta, benda, darah, air mata, semuanya kita semua perjuangkan. Itu yang tahu cuman kita, orang lain nggak tahu. Nah, saya berasumsi biar mereka ngomong seperti apa, yang penting kita memperbaiki diri terus. Nanti pada saat berprestasi, pada saat PSIS itu baik, on track, sesuai dengan keinginan kita semua, semua hal buruk itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Kalau sekarang begitu PSIS kalah 1001 omongan itu mesti ra enak ngobah, ibaratnya bahasa Jawane gitu. Tapi begitu kita menang, diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Itu biasa. Saya beranggapan kenapa sekarang PSIS sedemikian menarik. Teman-teman pelajari. Dulu pada saat kita belajar berjuang sendirian di Liga 2, kita main masih lawan Purwodadi, masih sempat ketemu Persipur, masih sempat ketemu Sragen United. Kita berjuang di bawah. Nggak ada orang yang mau nonton PSIS. Yang mau nonton, yang mau berjuang itu kalian-kalian semua, kita-kita semua. Pada saat itu nggak ada yang mau komentar masalah PSIS. PSIS kita apa? Degradasi. Hampir aja kita degradasi juga ke Liga 3. Ingat kan? Pada tahun sekitar 2010, 2011, sedemikian rupa, nggak ada yang mau bicara tentang PSIS, apalagi ada yang mau ngomong
nandur duit ning PSIS, ibaratnya kalau bahasa kerennya investasi, nggak ada yang mau. Nah, kita main pertama kali lawan Persipur Purwodadi, geger di ning di kae lah iya. itu yang bantuin, yang berjuang itu ya kita semua, orang tua kita, orang-orang kesayangan kita. Nggak ada nyuwun sewu pengusaha besar datang membantu, nggak ada pejabat datang membantu, menolong, jemput motorin jenengan sing disita warga, nggak ada. Yang menyelesaikan masalah kita sendiri. Monggo Pak Dok, ya. Yang menyelesaikan kita sendiri semuanya. Itu kalau kita ingat perjuangan kita dulu itu panjang. Diceritake 7 turunan nggak selesai, malah bisa lebih panjang daripada cerita perwayangan. Ya, karena kita itu yang tahu, kita yang berjuang pada saat itu, kita yang memperjuangkan diri sendiri. Nah sekarang PSIS, saya pernah ngomong ini sekitar 6 tahun lalu. Suatu hari nanti PSIS akan cantik, indah, akan dilihat seluruh orang di tanah air. Pada saat kita mulai cantik, indah, itu semut-semut pasti akan berdatangan. Hal baik akan berdatangan, tapi hal buruk pun akan datang. Itu wajar. Karena sekarang kita itu, PSIS itu, yang ngomong bukan saya, yang ngomong malah Pak Peter Tanuri, yang punya Bali United. Dia ngomong, edan ya PSIS mas. Value Liga 1 tertinggi memang Bali United, sekarang hampir 2 triliun gitu. Tapi 5 besar Indonesia di media sosial itu orang berbicara tentang klub sepak bola, kita masuk 5 besar. 1 Persib Bandung, 2 Persija Jakarta, 3 Persebaya Surabaya, ya kan, 4 Bali United, 5 PSIS Semarang. Nah, sekarang juga gitu, walaupun yang diomongkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah ini PSIS sekarang itu sedang bertransformasi menuju 5 besar di Indonesia secara keseluruhan, belum prestasinya. Ini yang saya anggap, oh berarti saatnya seperti itu. Dulu zaman kita masih belum cantik, belum siapa-siapa, boro-boro di stadion. Kita gak punya stadion. Waktu masih Liga 2 kita masih punya stadion, tapi amit-amit elek. Ingat gak kita berjuang demo ke Pak Bibit minta supaya stadion direnovasi. Terima kasih, selamat malam untuk teman-teman semua. Ini langsung dibuka aja sesi tanya jawab untuk teman-teman, langsung acungkan aja tangannya ke atas, nanti langsung tanya aja langsung tentang PSIS ke Bos Yaya langsung. Mungkin dimulai dari saya nih Pak G. Yang pertama ingin saya langsung komentari tentang PSIS, yaitu Alisi saya harus out Pak. Alisi saya out. Nah, tak apik soal ini Pak. Ora masuk. Dan yang kedua, untuk mungkin dari manajemen tidak usah ragu untuk menghukum apabila ada pemain yang kurang disiplin, bad attitude mental entah di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Jangan pandang dulu dia masih muda atau dia karir di nasional bagus. Kalau dia emang attitude jelek ya udah langsung kasih sanksi aja, tidak apa-apa. Mungkin itu dulu 2 yang mewakili dari saya. Terima kasih Mas. Ya, kalau ahli saya memang berat, memang udah nggak ketolong. Ya, memang dia harus kita ganti dan kita lagi cari gantinya. Ya, Sarah ya, makin hari makin. Ya, jadi begini, Ali keluar, kita lagi nyari gantinya. Nanti kalau kita dapat
teman-teman jangan salah paham. Ali Sesa kontrak sama kita 2 tahun. Ya. Pemain bola itu kalau kontrak 2 tahun dipecat di tengah jalan itu nggak bisa. Jadi begini, Ali Sesa tetap dicoret, dikeluarkan dari pendaftaran, tapi statusnya masih pemain PSIS sampai dia dapat klub baru. Ya, jadi nanti jangan salah paham. Kemarin kita, saya tak jujur, sekarang itu kita sebenarnya punya pemain asing banyak. Pemain asing yang masih terikat kontrak dengan kita itu Bruno. Masih, walaupun sudah kita coret. 2, Flavio. Itu masih kontrak sama kita. Setiap bulan masih kita bayar. Jadi dia di negaranya tidur-tidur tapi bayaran, enak. Memang pemain bola gitu nggak bisa dipecat. Kalau dipecat nggak dibayar, PSIS yang dihukum FIFA. Jadi Ali Sesa nanti kalau dicoret, dia keluar, dia status gantung. Kita ganti pemain baru. Itu statusnya begitu. Termasuk pelatih Dragan itu sampai sekarang masih kita bayar. Masih kita bayar gajiannya, padahal dia di negaranya tidur mbek bendino maido kita. Itu malah masih kita bayar, kurang ajar toh. Dibayar tugasnya malah maido kita. Nah, di sepak bola memang begitu. Ya. Nah, nanti kita cari gantinya. Terus yang kedua, Mas, terima kasih. Dan dengan tadi menyampaikan entah pemain bintang, pemain muda, pemain bagus, pemain jelek, kalau indisipliner hukum. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Berkali-kali kita lakukan hal seperti itu. Makanya kemarin kita coret Sergio. Sergio itu sebenarnya dia kita pecat itu nggak semata-mata kalah dengan Persebaya. Tapi sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa dia harus mainkan pemain yang siap. Pemain yang siap itu artinya sehat jasmani dan rohani. Tapi Sergio enggak, dia selalu memainkan pemain-pemain yang menurut dia bintang. Jadi ya kuwi wae sing dimainke kuwi meneh sing dimainke sesuk lan ape ya kuwi meneh gitu. Padahal pada saat itu yang paling fatal lawan itu punggungnya bengkak, jadi dia bengkak sampai wis gendut, ketok ana pelentungane ning punggung. Dia lari terganggu, tapi tetap dimainkan. Hari Nur lagi underperform, tetap dimainkan. Akibatnya kita lawan Persebaya dikurung habis, ya kan, dikurung habis. Nggak ada variasinya. Nah, padahal sebelumnya si Jonathan habis males-malesan latihan. Harusnya kalau males-malesan latihan langsung indisipliner, tinggal Semarang, ora usah digawa ning Surabaya. Kalau kita gitu, rupanya efek jerah. Nah, makanya Sergio kita lepas. Nah, teman-teman lihat, setelah Sergio pergi, yang latih kan Resal. Kenapa kok anak-anak mainnya jadi banter-banter? Karena yang dimainkan yang siap. Yang cedera, rodok pegel-pegel sidik minggir. Gitu. Kita nggak peduli. Aksa masih muda, umur 19 tahun, main langsung ada depan karo apa? Wani Solo. Messi Doro. Nyatanya Messi Doro rek sobah. Cuman dijogo Aksa tok. Gitu. Karena Aksa siap. Jonathan lagi nggak siap, Guntur lagi nggak siap. Lah kira-kira mainkan gitu. Ya kita selalu begitu, makasih. Makanya itu jadi kunci di kita. Pokoknya kalau indisipliner, entah itu bintang atau siapapun, kita nggak peduli. Ya itu salah satu cara tim ini menjadi tim yang solid. Kalau nggak kayak gitu, dah pemain muda tuh nggak ada yang moncar. Pemain muda nggak ada yang mau berharap karena alah yang dimain ke kuwi meneh, boyok ijik loro wae dipaksa main. Iki dipaksa main, gak ada muda-muda. Kemarin kita dari Piala Presiden sampai sekarang harusnya
pas Piala Presiden banyak mainin pemain muda. Bahkan setelah Liga kita nggak ngerti Bahril ini api apa ora, nggak ngerti. Baru lihat kemarin lawan Persita, Bahril ternyata ya ora elek ya, malah iso ngepot-ngepot barang meh gol kuwi. Lah kan daripada Nun Sewu mainkan Hari Nur yang lagi underperform, mending Bahril. Nah kenapa dari kemarin nggak dimainin? Nah karena pelatihnya itu nggak wani gitu loh. Pelatih kalau nggak jujur kayak gitu, makanya kita coret Sergio. Kita ngurusi pelatih asing itu wah ngelih setengah mati memang mas, nggak semudah itu. Apa nih sing kemaki? Sing tekoso manajemennya terus terang, nggak boleh curhat. Terus pelatih asing kuwi larang. Ora masalah bayare lah, masalah tuntutane sebenarnya sing masalah. Wah ngene kasar Bang. Tak iso untuk di pelatih lokal sing sangar terus sisan malah sing padha-padha ngertine tapi sangar. Sayang kita itu, saya akui, PSIS Semarang itu kemarin kita bina pemain terus, tapi kita lupa bina pelatih. Seharusnya sebuah klub itu punya jenjang baik pemain dan pelatih. Sekarang kita baru bina 2 tahun ini, Ridwan, Kusnul dan lain sebagainya. Resal kita sekolahkan. Mereka tuh pelatih itu kita sekolahkan, lisensi A, lisensi B. Bentar lagi A Pro kita dorong. Nah, itu harapannya supaya karakternya PSIS itu berjenjang. Jadi kalau ini ada yang gagal, juniornya ada ganti, juniornya ada ganti. Nah, kemarin kita punya pelatih bagus, tapi mutung. Lah kan kita kaget karena kita nggak punya penerus. Harusnya dulu ada, mestinya setelah Mas Bongo itu harusnya siapa, ya kan? Setelah siapa? Karena klub kalau dirubah beda ya. Kalau klub Nun Sewu, klub yang nggak punya development, klub yang nggak punya SSB terintegrasi, nggak seperti PSIS. Dia mau ganti pelatih setiap hari nggak masalah. Karakternya mau dirubah setiap hari nggak masalah. Tapi kalau kayak PSIS, anak-anak ini dilatih dari development, elite pro academy, itu sudah punya karakter. Begitu ning senior, dirubah, bisa, tapi butuh waktu. Nggak bisa langsung. Tidak lain tidak bukan kita semua kesini, Mas Yoyo, ini bukti cinta kita terhadap PSIS Semarang. Ini bentuk kepedulian kita untuk PSIS Semarang. Mungkin ini salah satu cara dari kami Mansur Biru untuk menjalin silaturahmi, membuka komunikasi seperti sarasian yang pernah dilakukan di Karangrejo dulu. Bahasanya manajemen berjanji pada kita, setiap ada apapun, setiap ada permasalahan apapun, manajemen siap terbuka dengan kami. Dan mungkin ini momennya, benar tadi yang kita katakan sama Mas Tri, ini malam yang baik. Mas Yoyo sudah ada di sini, bahwa beliau ada di tengah-tengah kita. Daripada kita dengan berita-berita liar yang ada di luar, baiknya kita tanyakan langsung dengan Mas Yoyo selaku yang punya PSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dok bersama dengan jajaran DPP Mansur Biru. Malam ini nanti saya mohon teman-teman terbuka saja, lepas kita tanya jawab apapun, insya Allah pertanyaan jenengan, aspirasi jenengan nanti akan kita tampung dan pasti akan kita laksanakan selaku manajemen PSIS. Saya nggak usah panjang lebar, saya persilahkan, mohon dilanjut, langsung tanya jawab juga boleh, supaya waktunya keburu, karena kemarin di jalur selatan selesai jam 11 malam. Nah ini kalau sebanyak ini mungkin jam 1 malam nanti selesai. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, banyak sekali. Perkenalkan, nama saya Masam dari Korwil Sayur Boys. Sebelumnya
walaupun tapi ini sangat miris dan itu pun menang ada terjadi ini tunjukkan kalau kita itu bisa menang di luar Anda. Sekali lagi saya minta maaf, mohon jawabannya tepat ya atau tidak untuk kesempatan kedua Pak Anto masuk ke TS Dinas Semarang. Saya akan cerita sebenarnya tidak ada permasalahan saya dengan Pak Anto, itu gak ada. Beliau itu menjadi investor PSIS, beli saham saya 30%. Sisanya saya masih punya 60 berapa persen begitu di PSIS karena sebagian miliknya pendiri. Ya. Hak dan kewajiban pemegang saham itu jelas dilindungi undang-undang demi hukum, yaitu setor modal pada saat perusahaan itu membutuhkan setoran modal. Jadi kemarin pada saat PSIS itu kita berkompetisi di masa pandemi, kan nggak ada pendapatan, sehingga PSIS merugi tahun kemarin 2021. Sebelumnya PSIS dari tahun 2016 sampai 2020 merugi terus, tapi belum ada Pak Anto, jadi saya sendirian. Setelah itu ada Pak Anto tahun 2021. Hak dan kewajiban berjalan dengan baik. Jadi urunan ya saya 70%, Pak Anto 30%. Misal rugi 1 miliar, Pak Anto 300 juta, saya 700 juta. Itu berjalan dengan baik, nggak ada permasalahan apapun. Ya. Sekarang Mas, di manajemen Pak Anto sudah mendelegasikan kuasanya kepada adiknya namanya Mas Heri. Ya, Mas Heri masih bersama kita, ada Mas Lilo, setiap kali pertandingan datang. Ya, saya justru nggak ngerti kok di media sosial itu seperti ada cebong dan kampret. Karena saya nggak pernah ngomong apapun terkait beliau, nggak pernah ngode-ngode apapun tentang permasalahan dengan beliau, nggak ada. Saya diem karena saya fokus kerja untuk PSIS Semarang. Saya nggak peduli ada orang ngomong apa, saya nggak peduli. Malah saya baru tahu dari dengan ini, ya katanya ada kubunya Mas Yoyo, ada kubunya Pak Anto. Perasaan nggak ada apa-apa di lapangan. Saya juga nggak pernah memerintahkan begini, begitu, begini, itu nggak ada Mas, nggak ada. Sekarang tahun ini 2022, pemegang saham per hari ini belum setor modal. Karena apa? Karena PSIS sudah kembali ke jati diri. Postur keuangan kita sudah menuju profit. Jadi belum saatnya urunan. Kalau nanti rugi seperti sekarang PSIS mainnya elek terus, ora ono sing nonton ning jati diri, bahkan di jati diri pertandingan panpelnya mahal 700 juta, tapi pendapatannya cuma 200 juta, sehingga rugi 500 juta setiap kali pertandingan. Mungkin nanti pemegang saham akan rapat RUPS. Oke, saatnya urunan. Itu dilindungi hukum, di undang-undang ada. Urunan, yang 30% ya urunan, yang 70% urunan. Itu. Mas, teman-teman sekalian, kalau jenengan tanya apa yang harus kita lakukan dengan permasalahan ini, saya ingin berpesan sekali lagi, PSIS ini sekarang cantik banget Mas. Wah, Mas, nek artis kuwi wis koyo Ariel Tatum, Megol.
saka samping ayu, saka ngarep ayu, saka mburi, wah hawane jabak. Itu PSIS. Nah, ingat PSIS 4 tahun lalu, 5 tahun lalu zaman kita masih main lawan Persipur Purwodadi. Zaman kita masih main lawan Sragen United. Ono rak sing ngomong ke PSIS rumor-rumor. Belas. Ono rak sing ngomong ke PSIS gak di duit. Kudu diganti manajemennya. Ya gak ada. Yang ngurusi aja gak ada yang mau. Yang berjuang itu cuma kita sama jenengan-jenengan ini loh. Kelingan gak jenengan taruh ning gone Purwodadi, motore do diobong. Apa ana pejabat sing medhun ngewangi jenengan? Ora ana. Sing ngewangi sing nulungi wong tuane dhewe, Mas. Bapak ibumu, eyange dhewe do susah do tangisan. Kita berjuang sendirian, Mas. Ingat itu. Ada itu yang peduli sama kita. Kabeh maido. PSIS bahkan hampir degradasi Liga 3. Ingat gak? Siapa sih peduli? Karena kita belum cantik. Pada saat itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Dok, teman-teman semuanya. Ini PSIS habis ini, kalau kita kelola baik, jadi diri wis dadi. PSIS ayo mesti kok kabeh wong pengen ngepek bojo. Sing ra iso ngepek bojo mesti maido bojone ben pegatan. Simpel. Karena PSIS sekarang cantik. Mas, kenapa kok Persib Bandung mesti kalau di media sosialnya ada pro dan kontra? Mainnya elek, diapik, sini diapik. Karena Persib Bandung sekarang di Jawa Barat dianggap cantik, sama seperti kita. Kita sekarang tuh sudah mulai cantik, kabeh wong pengen terlibat. Sopo sih sing ora seneng nonton ning Jati Diri? Gak mainnya apik. Seneng. Sopo sih sing ora seneng merasa bangga kanggo kambi jersey PSIS sekarang. Semua bangga. Itu hasil perjuangan panjenengan semua. Entek iki bondo, duit, getah, koncone ra ono. Kita, Mas, itu PSIS Semarang. Ya, jadi mestinya sudah bisa menjawab semuanya. Sekarang yang ada di media sosial, kalau dengan perhatikan, PSIS itu ngeri. Wis koyo Anies Baswedan. Sidik-sidik buzzer. Tai saya malu kawan ngepot-ngepot David buzzer metu. Edan. Hebat gak PSIS? Akun-akun kuwi nak PSIS sekarang aja apa toto sapa kuwi. Kuwi mesti bahas PSIS elek, tapi bar PSIS menang. Ya ampun. Lah mbok pas menang diulas, pas kalah diulas gak apa-apa. Itu kan, dan itu adalah akun-akun nasional. Yang 4 tahun lalu, 5 tahun lalu nggak pernah bahas PSIS Semarang, boro-boro mlebu ning rubrike ora dianggep. Bisa dengar apa? Saiki PSIS seperti bos lagi cerita. Bali wae keder. Wingi saiki ora. Itu man, itu cerita tentang PSIS Semarang ya. Jadi sekarang itu cantik banget. Saya kemarin dari Jakarta, saya ketemu teman saya yang kulino nggarap pencitraannya Capres. Dia ngomong, PSIS hebat Mas. Supporternya top, kalah, ngamuke sithik, ora obong-obong. Cerdas, stadionnya gede, pemainnya apik-apik. Ya kan, poncore akeh, mainin Semarang dan lain sebagainya. Kelemahannya siji,
PSIS ra duwe buzzer. Sing wani Pak Yen tok. Makasih Pak Yen. Makasih Pak Yen. Ya. Coba sekali-kali perhatikan. Sekali-kali perhatikan. Begitu saya ngode kayak kemarin, non sewu tetangga kita kalah geger, terus manajemen out, terus saya ngomong pelatih itu apik loh, saya cek terikat kontrak, langsung rame, dasarnya terang, bener gak? Lu ini dasarnya sopo, ini dasarnya kono mas, gitu. Dan ini sebenarnya gak ada masalah di PSIS. Tapi terus setelah itu dia ngonceni, mungkin saya ninggalan kesandung di foto wong langsung viral. Gitu. Itulah sekarang PSIS itu sedemikian cantiknya. Jadi makanya saya kemarin tahun lalu pernah ngomong, PSIS sudah bertransformasi baik. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo tumeh. Wih pepatah wong Jawa wis jelas, wis gampang, nyatu semua. Nggih, teman-teman. Terus terkait Pak Anto, Pak Ebes, dan dengan tadi tanya, apakah masih ada kesempatan beliau untuk bergabung kembali dengan PSIS Mas? Pertanyaan saya, sing ngusir sopo? Gak ada Mas, gak ada. Pak Anto masih di dalam, masih pemegang saham 30%. Bahkan sampai hari ini beliau masih komisaris. Tapi beliau sendiri yang mengirim surat, beliau minta komisarisnya diganti Mas Heri. Kalau beliau ingin kembali, ya kembali aja, nggak ada apa-apa di sini. Orang mesti ngalang-ngalangi, orang mesti mortal. Itu Mas. Ya. Beda dengan saya jengkal pemilu. Oh, rak jelas kalahan, ganti. Beda loh Mas. Saya nggak pernah itu. Saya pernah cerita sama Pak Wale. Saya cerita sama teman-teman. Loh bos, kok KB Pak Anto? Tai saya Pak Anto. Fortas Pak Anto. KB Pak Anto. Mangan Pak Anto. KB Pak Anto. Aku ngomong, mbok ben seneng ning PSIS ben kerasan. Aku tak ngumpet wae, aku ora wayahe rak koyo ngono. Aku wis katang koyo ngono kuwi. Wis ben beliau aja. Ben beliau tampil semua. Ya, bahkan kemarin begitu rekrut saya Pak Anto pun, Pak Anto nggak pernah kelihatan. Terus ada isu saya sama Fortes ditarik Pak Anto. Karena yang dari beliau dan lain sebagainya itu isu-isu toh, nggak ada apa-apa di sini. Gitu. Ini orang-orang jahat yang ingin merusak kita. Bukan Pak Anto juga, ada orang-orang jahat yang sekarang nggak seneng PSIS kui moncer. Wah rupa-rupa, terus rupa-rupa, orang sing ngomong PSIS ini biru, gak ada Demokrat. Ya wong PSIS ini birune dhisik PSIS kok daripada Demokrat toh. Berarti Demokrat sing melu-melu PSIS biru. Gitu. Wong bolak-balik ra karo-karuan. Jadi gitu Mas, enggak ada apa-apa. Kita fokus aja. Udah. Transformasi ini Mas, seperti ini itu biasa di semua klub yang sudah bertransformasi menuju profesional. Karena klub profesional berbadan hukum PT itu di dalamnya adalah ada pemegang saham. Kalau PSIS ada saya, ada Pak Anto, ada bapak saya, ada kakak saya dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam dinamika biasa. Gak apa-apa, tapi perusahaan ini tetap berdiri tegak. Gak gumun kita itu dengan adanya kayak gitu. Kita sudah kuat, apalagi kita sudah punya rumah besar, stadion Jatidiri. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, udah nggak usah peduli dengan adanya cebong kampret, nggak usah fokus kayak tadi bener, fisiknya kok tak jelas, mainnya kok keta-kete,
pemain iki out, pemain iki in. Nah, bisa bayar gaji ora bener, itu kritis. Bagus. Supaya manajemen jangan sampai telat gajian. Ya, nanti ada isu apa, tanyakan gitu. Tapi kalau yang nggak mutu, nggak usah dipedulikan. Dari lomba ini kenalkan sudah penting. Karena kalau waktu Piala Presiden kita lihat kan pemainnya kan gede. Karena Piala Presiden kan sikat itu waktunya daripada liga yang panjang. Mungkin para pemain kan kalau sikat untuk menang kita berhasil ya. Atau yang lainnya panjang. Ya, daripada tadi katanya berumah tangga di sini menghindari kecemburuan sosial dari para pemain. Karena biasanya kan kalau pemain latihan waktu itu pemainnya atau apa tak liga-liga yang penting bayar kan gitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mas Yoyo. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Cina terkait fisik dari pemain B. Iya, kita memang kalau dilihat dari pertandingan kita menit-menit terakhir kebanyakan kita fisiknya drop kan gitu. Memang itu sudah dalam evaluasi kita, Mas, terutama ini jeda lama kita libur ini kita sudah perintahkan official pelatih supaya mengejut fisik dari pemain PSIS. Kalau kita melihat flashback ke belakang, itu kan kita memang persiapan kan mepet. Kalau Mas Cinal lihat ke belakang, kita kemarin hanya kurang dari 2 minggu latihan awal, ya, langsung ke uji coba dengan Arema. Begitu Arema away langsung home, begitu home langsung ke Makassar langsung Piala Presiden. Jadi kalau dilihat fisik memang dengan pertandingan itu kita akui bahwa fisik anak-anak memang kurang perlu tindakan. Makanya kemarin setelah pertandingan lawan Persita itu kita evaluasi malam, kita kumpul dengan tim pelatih tentunya untuk mempersiapkan fisik di masa jeda panjang ini supaya bisa meningkatkan fisik dari pemain. Tadi pagi dan tadi sore saya melihat di lapangan itu sudah dilakukan fisik yang mungkin kalau teman-teman tadi ada yang lihat luar biasa, aku digojlok sama tim pelatih sampai mungkin kalau yang kita ketahui yang fisiknya kurang kemarin libur 3 hari gak jaga fisik pasti drop. Ada beberapa yang drop, makanya itu kita akan programkan susulan, jadi harus porsinya sama. Kalau tadi ada yang ngedrop, setelah selesai ini yang ngedrop ini harus dikasih tambahan lagi supaya porsinya sama semua. Untuk fisik seperti itu yang kita lakukan, ya semoga dengan jeda sekitar 2 minggu ini fisik dari teman-teman pemain kita bisa pulih kembali dan seperti apa yang kita inginkan. Kira-kira gitu Mas Cinal. Jadi harapan kita 2 minggu ini kita dari tim pelatih melakukan latihan fisik, kita kurangi untuk tekniknya, untuk fisik kita genjot selama 2 minggu ini. Bahkan kita 2 minggu ini saya sudah lapor ke Mas Yoyo supaya ini memang khusus untuk fisik. Nanti kalau ada mau uji coba ya nanti kita lihat dulu supaya fisiknya ini anak-anak bisa terjaga dulu.
Nah, soal nanti uji coba nanti kita pertimbangkan lain. Yang penting ini visi kita benahi dulu. Terkait psikolog, saya setuju. Nanti kita mencoba dengan sesi nanti kita akan mengundang psikolog untuk bisa mendampingi pemain. Gitu. Mumpung kita juga jeda kompetisinya cukup lama. Mungkin nanti akan kita datangkan sesi itu psikolog, nanti saya akan matur ke Mas Yoyo. Mungkin salah satu ikhtiar lah untuk bisa membangun chemistry tim ini supaya lebih kuat kan gitu. Nah, jadi nanti dalam sesi ini jeda ini di samping kita ngejot fisik, nanti kita akan datangkan tim psikolog supaya tadi disampaikan Mas yang satu ini supaya getih mainnya kan gitu ya Mas, supaya getih seperti supporter mendukung PSIS kan seperti itu. Jadi nanti kita akan datangkan dan terima kasih masukannya. Ini satu terobosan lah untuk bisa PSIS ini lebih baik lagi. Jadi tadi poinnya saya menangkap. Saya sih terima kasih masukannya dari teman-teman. Manajemen tidak anti kritik, bahkan kritik buat kita itu wujud cintanya teman-teman terhadap PSIS. Jadi saya kalau melihat seperti itu, PSIS supporter kritik ke manajemen, kritik ke pemain, tentunya kepengen tim ini lebih baik dan tadi cita-citanya juara. Itu kita menganggap kritik dari teman-teman walaupun pedes kritikannya, tapi kita menanggapinya nggak akan ini, karena kita memandangnya kritik ini masukan yang baik dan wujud cintanya teman-teman terhadap PSIS dan dukungan kepada manajemen supaya tim ini lebih baik. Saya kira itu, Mas. Saya Pandu dari Cornwall Hooligan. Langsung saja ya Pak. Banyak obrolan-obrolan dari warung ke warung, kemudian dari obrolan ke orang bahwa membahas PSIS itu kalahan. Jadi kalau pada Maido di Instagram itu mungkin 10% orang buzzer atau bayaran, tapi 90% itu akun asli. Bener-bener dari hati teman-teman pada pengen PSIS mainnya apik Pak. Ojo dianggap Dewi Maido malah dianggap buzzer gitu. Oke, aku ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah benar selama ini, mungkin saya ingin Pak Yoyo yang menjawab karena selaku CEO atau paling yang punya saham di PSIS, pemain itu kayak buruh Pak, dia digaji. Jadi kalau bosnya itu ngomong A, buat A kaos, semisal buruh pabrik buat A, itu pasti dituruti sama anak buahnya karena mereka bekerja. Gak mungkin anak buahnya bos Yoyo bilang buat kaos tapi bikin jas yang lebih baik, pasti kena marah. Itu kesimpulannya, apakah benar bahwa selama ini siapapun pelatihnya, mau grade apapun, kalau memang tidak bisa mempunyai keputusan yang final untuk memilih line up pemain dan ternyata yang memilih itu manajemen, percuma Pak. Itu pertanyaannya, apakah benar selama ini yang memilih pemain itu manajemen? Karena banyak pemain juga dari kita, dari supporter, mungkin pernah jadi supporter, jadi pemain akhirnya. Mungkin cerita sana sini, mungkin belum tentu teman saya juga Pak. Takutnya dicari malahan. Siapa tahu pemain bilang, wah saya milih
bose kok Mas, rasa apa-apa. Satu, itu Pak. Apakah benar yang memilih line up pemain itu manajemen? Yang kedua, kalau memang itu benar, apakah diperlukan dari orang lain independen, mungkin dari teman-teman Master Biru yang mempunyai ilmu statistik atau bisa ikut ketika pemain latihan, kemudian pemain main, bahwa ini pemainnya stamina bagus, stamina jelek, karena apa? Yang dipilih itu aja. Yang dipilih itu aja pemainnya, komposisinya. Terakhir itu Persebaya, pemain jelek yo dimainke meneh, yo ora sombong Pak, banyak supporter itu yo mudeng babalan, mudeng. Oh, bocah iki maine ra tenanan. Oh, bocah iki kesel kok jadi dimainke. Gitu. Jadi, perlukah ada orang lain di luar PSIS, mungkin saka Master Biru gaji apa saka supporter apa gaji digo orang menang PSIS untuk iki lho ngewangi PSIS, Mas, iki salah Mas, iki pemainnya ora standar apik kok. Sing apik iki mungkin bisa jadi solusi seperti itu. Jadi komposisi pemain line up itu jadi netral Pak. Itu nggak bisa di otak salah sini. Yang ketiga, mungkin bahas tentang saham Pak. Bapak tadi cerita 80%, 70% pemasukan PSS itu dari tiket. Bener kan? Cuma cici Pak, nek jenengan pengen targetnya lancar, jenenge marketing targetnya lancar nih. Ya dipenuhi targetnya, menang Pak. Nek menang aku yakin itu. Musuh elek itu bakal rame Pak. Pasti. Wes kuwi. Lah nek supporter aja lu meh negone larang dituku. Pasti Pak. Wes kuwi tok pengennya menang. Bapak nek memang sudah capek, bukalah tangannya untuk donatur atau untuk memegang Semarang ini sugih akeh Pak, didodok siji-siji, jalui gitu Pak. Jadi ayolah profesional Pak. Bapak bilang jangan instan, tapi nyatanya Bali United 2 kali juara Pak. Instan loh Pak, walaupun instan tapi juara Pak. Saya dipingin teman-teman ini juara, biar menang, terus kita Pak. Itu aja. Cukup itu aja teman-teman, mungkin sebagai penutup mungkin atau ada tambahan lain. Matur suwun Bapak. Kalau meeting pas pertandingan itu saya ngomong setelah pelatih selesai memberikan instruksi teknik. Saya tugasnya biasanya memotivasi pemain. Bonusnya piro? Kowe nak main sing pinter. Carane ngene. Ojo wedi, ojo emosi dan lain sebagainya. Tapi pasti nek mainnya leda-lede. Habis pertandingan kalah kalau perjuangannya bagus saya hormati. Tapi kalau kalah jangankan nyerang, nyekel bola aja nggak bisa seperti waktu lawan Persebaya. Tak tunjuk satu. Bentar, aku tak selesai dulu. Pertanyaannya banyak, ya. Tolong didengerin, kan jenengan sudah ngomong tadi, ya. Itu saya Mas, ya. Saya termasuk ngomong sama pelatih, boleh. Saya pesen sama pelatih, sering, Coach, besok away. Saya lihat kalau away tolong mainkan pemain sing kuat-kuat, sing petarung, ojo sing klemak-klemak. Aku ngomong gitu. Nggak, sing klemak-klemak nanti kalah kita, lemas. Manajemen kayak gitu aja. Itu satu. Kalau tadi jenengan sampaikan, apa benar pemain seperti buruh manajemen? Enggak Mas. PSIS itu saya pegang 22 tahun Mas, 22 tahun, 22 tahun itu sudah melalui hampir semuanya. Ada isu begini, ada isu begitu. Sekarang kelihatan semuanya jelek karena PSIS lagi di bawah.
Nanti Mas, kalau PSIS sudah nanjak, apik. Pelatih top, Mas JS top, Mas Lilu keren, pemain happy. Saya senang di PSIS, saya happy di PSIS, semuanya hebat. Tapi posisi kita di bawah, rupa-rupa kalah settingan. Dikongkon Mas Yoyok ngalah, terlalu banyak intervensi dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan itu, bahwa tidak benar PSIS itu manajemennya seperti yang dirumorkan di luar, enggak profesional. Enggak Mas, saya sama Mas Lilu ngandani pelatih seperti tadi Tritone Anese. Itu aja saya ngomong sama Anese-nya loh, alon-alon dikasih saran sampai kayak gitu, karena kita tahu posisi saya gini. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali dikandani ngeyel membahayakan tim, saya pasti ngambil tindakan. Begitu. Itu fungsi tugas DO, GM, Direktur Teknik, Pelatih Kepala. Jadi kayak gitu, jadi nggak benar kalau ada kayak gitu. Terus yang kedua, apakah benar yang menentukan pemain selama ini manajemen? Mas, sekarang terlihat seperti itu karena setiap setengah musim kita ganti pelatih, bener? Lagi main, gak cocok geger. Wingi ndek pelatih api, wis cocok, wis enak, muto. Lunga, terus bingung, golek pelatih meneh. Pemainnya kan tetep. Pelatih lunga-lunga, pemain manajemennya tetep. Saya cerita, PSIS itu pola perekrutan pemainnya seperti yang tadi disampaikan, apa tadi yang usul, mbok ngontrak 4 tahun, 5 tahun. Septian David kontrak sama kita 3 tahun. Dan saya mari kawa kontrak 3 tahun dan lain sebagainya. Pelatihnya cuma 6 bulan. Pelatih datang, pemainnya wis ono. Pemain pilihannya siapa? Dituduh manajemen. Padahal kalau dilihat proses contoh Huluk merekrut Huluk teko Kendal. Siapa yang rekom? Aku takok sama kalian. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Bambang Nurdiansyah. Dia waktu masih ngelatih kita di Magelang, dia ngomong, stopper yuk, gering-gering toh bos. Kae lho ono pemain cah Kendal malah main yang Cilegon. Bener? Masa lho malah main yang Cilegon top. Gede dhuwur koyok Huluk, panggilannya Huluk. Langsung tak telepon manajer, tak tuku entuk ora. Wah, transfer tuh, enak men. Yo, tak transfer. Ambil. Demi Allah itu. Dan Huluk kontrak langsung 3 tahun. 2 bulan kemudian Bambang Nurdiansyah geser, out. Karena ganti Dragan. Bener? Berarti Huluk pilihannya siapa? Manajemen. Wong Dragan wis ono Huluk. Piye?